nama saya Bailista Zikia Sulhana dengan NIM 260501201200004 dari Oceanografi A 2020. Halo, perkenalkan nama saya M. Zanukria Alamsyah dengan NIM 2605001201215 kelas Oceanografi A. Perkenalkan, saya Finana Fiatrofiko dengan NIM 2605120120017 dari kelas Oceanografi A 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldi Rizky Maulana dengan NIM 260500120130048 dari Oceanografi A. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa Azhara Putri dengan NIM 260501201201009 dari Oceanografi A 2020. Lista, arus itu apa sih? Oke, arus itu merupakan perpindahan massa air dari satu tempat ke tempat yang lain secara horizontal maupun vertikal. Nah, dalam pengukuran arus itu digunakan terbagi menjadi dua metode dalam pengukurannya. Yang pertama ada metode Euler dan yang kedua ada metode Lagrange. Jadi metode perbedaan keduanya yaitu untuk metode Euler pengukurannya itu pada lokasi yang tetap. Contohnya contohnya itu kayak current meter, kemudian ADCP itu jadi pada lokasi yang tetap. Sedangkan untuk metode Lagrange itu pengukurannya itu mengikuti bergerak atau mengikuti jalur gitu. Jadi untuk alat pengukurannya seperti pelampung. Nah, jadi untuk pengukuran harusnya mengikuti arah dari pergerakan pelampung tersebut. Nah, untuk metode Euler ini, untuk sensor kecepatan dari current meter itu terbagi menjadi dua. Ada yang sensor mekanik, yang mana itu pengukuran arusnya didapatkan dari pergerakan rotor. Sedangkan untuk yang sensor non mekanik itu pengukuran arus didapatkan dari perubahan gelombang elektromagnetik dan dari pengukuran transmisi akustik di sepanjang jalur akustik. Sedangkan untuk yang Lagrange itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang konvensional, yaitu jadi yang terjun langsung ke lapangan, kemudian didapatkan data waktu pencatatan, kemudian data-data yang lainnya. Sedangkan untuk yang modern itu menggunakan penentuan kuasi Lagrange kalau nggak salah itu. Kalau untuk penentuan lokasi itu biasanya dalam pengukuran arus menggunakan metode sampling. Jadi lokasi itu ditentukan jadi penentuannya itu pada lokasi tertentu, yang mana dengan pertimbangan pada lokasi tersebut dapat mewakili karakteristik arus di wilayah di perairan setempat gitu. Sedangkan untuk ini jadi penentuannya itu kalau misalnya ada dua juga, ada yang untuk karakteristik arus dekat pantai atau lepas pantai. Jadi misalnya mau ngambil lokasi di dekat pantai, yaitu untuk mewakili arus yang dekat pantai. Sedangkan untuk kalau memang pengukurannya di lepas pantai, ya untuk menentukan arus yang di lepas pantai. Kemudian ada juga yang di wilayah teluk, di wilayah teluk, yang mana itu dapat merepresentasikan gitu kecepatan arus di dalam teluk maupun di luar. Untuk yang dalam teluk, untuk pengukuran arus dalam teluk yang untuk mewakili yang di dalam teluknya, dan sedangkan kalau memang pengukurannya di luar teluk itu untuk menentukan arus yang di luar teluk. Gelombang adalah gerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh angin, gravitasi, letusan gunung berapi, gempa di laut, maupun kapal yang bergerak. Pengukuran gelombang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan parameter gelombang seperti tinggi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang,
dan arah gelombang pada lokasi pengukuran. Selain itu, data pengukuran gelombang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan baik untuk keperluan engineering maupun kelayakan perairan budidaya. Data pengukuran gelombang juga dapat dijadikan sebagai validasi atau verifikasi untuk pemodelan numerik. Metode pengukuran gelombang dapat dilakukan secara langsung menggunakan alat seperti wave rider atau wave recorder maupun ADCP yang diletakkan di dasar laut. Selain itu, dapat pula menggunakan alat yang lebih sederhana seperti palem gelombang. Sedangkan untuk pengukuran tidak langsung dapat memanfaatkan rekaman dari citra satelit. Penentuan lokasi dilakukan menggunakan metode sampling dengan menentukan wilayah yang dapat mewakili karakteristik perairan setempat. Terdapat dua karakteristik perairan, yang pertama adalah di lepas pantai dan di dekat pantai. Selanjutnya, yang kedua adalah di dalam teluk dan di luar teluk. Hasil pengukuran gelombang dapat dipetakan sebagai berikut. Nah, berikutnya ada metode survei dan analisis data pasang surut. Metode pengukuran pasang surut itu dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung itu adalah metode yang dimana pengukuran dilakukan pada langsung di lokasi perairan yang akan diukur dengan memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan. Biasanya metode ini memperoleh data dengan menggunakan alat ukur seperti palem pasut dan tide gauge. Yang berikutnya ada metode tidak langsung, yaitu metode ini dilakukan dengan mengambil data dari pengukur yang dilakukan secara real time. Pengukur tersebut memiliki kemampuan bertahan beberapa hari untuk mengukur tinggi elevasi perairan yang nantinya akan disimpan untuk dianalisa lebih lanjut. Contohnya adalah floating gauge dan pressure tide gauge. Berikutnya ada 9 kriteria yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi pengamatan pasang surut. Yang pertama, lokasi ditinjau terlebih dahulu apakah tanah di lokasi stabil dan tidak menyebabkan penurunan. Yang kedua, tingkatan air surut secara ekstrim, daerah muara, tanjung yang tajam dan dekat dengan pembuangan harus dihindari. Yang ketiga, jauh di tempat pelayaran lewat dan pekerjaan konstruksi. Yang keempat, akses ke lokasi pengamatan harus memadai dan aman dari perusakan. Yang kelima, lokasi memuat tolak ukur yang diperlukan, seperti salah satunya BM. Yang keenam, lokasi memiliki kedalaman 1 meter di bawah permukaan air laut terendah. Yang ketujuh, posisi lokasi pengamatan diletakkan pada tempat yang mudah untuk diamati. Yang kedelapan, lokasi pengamatan menyediakan informasi mengenai IM dan kondisi lokasi tersebut. Yang kesembilan, apabila alat ukur memerlukan listrik, maka lokasi pengamatan harus memiliki daya listrik yang menyambung dan akses satelit untuk dikirim ke pusat data. Yang berikutnya ada pengolahan dan analisis data pasang surut. Dari gambar tersebut terlihat hasil dari pengolahan data pasang surut menggunakan metode admiralty, yang dimana dari grafik tersebut diperoleh elevasi HHWL, MSL, LLWL, MHWL, D0, MLWL selama beberapa hari.
Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama HWL memiliki nilai sebesar 120 cm, sedangkan nilai LWS memiliki nilai 30 cm. Untuk nilai-nilai yang lain dapat terlihat pada gambar tersebut. Yang kedua, pada grafik tersebut memiliki pola grafik yang dimana perairan yang diteliti merupakan perairan dengan tipe pasang surut campuran condong ke harian ganda. Mungkin demikian untuk pemaparan dari metode survei dan analisis data pasang surut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.